Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa dan ya kita ketemu ya. Kemarin alhamdulillah pemirsa, makasih doanya buat Hafiz. Hafiz sehat, sudah keluar dari rumah sakit. Saya terharu atas respon teman-teman semua. Nah, saat sakit itu, saat uji coba juga nih madu YM ini. Aneh hajar tuh si Hafiz pakai madu itu. Pokoknya dicekokin madu, jeder. Madu ini obat nih. Obat madu ini, beneran. Obat, asli obat. Subhanallah. Dan susah nih nyari madu yang asli, susah. Ya mudah-mudahan lah Allah SWT membuat kita bisa berikhtiar dengan cara-cara yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, saya hajar pakai madu. Kemudian saya juga merasa alhamdulillah gitu ya, stamina anak-anak sekarang nih, alhamdulillah sejak saya hajar sama madu, dia mau sekolah, mau tidur, kan perut seputar perut itu kan, anak-anak juga ini masalah gitu kan. Nah saya pun begitu, saya sama istri kita kasih teh, jadi tehnya nggak pakai gula lagi, tapi pakai madu. Wah segar bener itu, teh madu judulnya. Ya, makasih sekali lagi doanya dari teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman dikasih kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat siapa yang memang mau madu ini, jangan cuma mau tapi jualan ya, jualan, harus dagang, ya. dagang deh. Niatin mencari rezeki yang halal. Jadi dagang itu ibadah, saudara. Apapun dagangnya, apapun kemudian bisnisnya, apapun usahanya, niatin buat mencari rezeki yang halal. Ketika kita sudah niat mencari rezeki yang halal, nih sekalian saya bukan promosi loh ya, jualan. Beda tuh promosi sama jualan. Gue nyuruh lu beli. Nyuruh jualan apa aja. apa aja. Saya mencintai dagang. Ya, dan para nabi terdahulu juga selain Nabi Muhammad SAW dagang benar ya kan. Apa aja didagangin gitu loh. Yang halal-halal itu kan. Apa aja yang Rasulullah sama nabi-nabi sebelumnya ya didagangin. Nah, kayaknya yang nggak dagang Nabi Adam deh, nggak ada orang lain soalnya. Mendagang sama siapa? Keluarganya semua. Jadi satu, kalau usaha itu niatnya apa ya? Niatnya nyari rizki yang halal. Dan ini akhirnya jadi ibadah. Kan Allah memerintahkan kita untuk nyari rizki yang halal. Ini sih imma kerja, imma usaha deh. Maksudnya mau kerja kayak mau usaha kayak niatnya jangan nyari duit doang gitu loh. Tapi nyari duit yang halal. Supaya kemudian jadi ibadah. Yang kedua, ketika ente dagang, ente usaha, apapun usahanya, apapun dagangnya, dagang buku misalkan, dagang madu gitu, atau bahkan dagang Quran, boleh kita dagang Quran, bukan dagangin isinya, tapi dagangin mushafnya. Kan ini kan ada biaya cetaknya apa segala macam. Nah ketika ente dagang apa ya, besi, obat-obatan, niat untuk manfaat buat orang, gitu loh. Kayak aneh nih, anda nih sekarang nih pun jualan baru, madu. Kenapa? Kan kalau orang konsumsi madu aneh, orang pada sehat. Kalau orang pada sehat, dia bisa nyari duit, bisa nafkahin anak istrinya, bisa membantu suaminya, ya kan? Manfaat gitu. Udah gitu, aneh nyuruh lagi ente pada dagang deh. Manfaatnya ganda kan? Aneh bisa ketika si istri nih nganter anaknya ke TK, bawa madu. Korbanin lah satu madu, suapin dulu anak orang, ya kan? Nanti kan anaknya pada demen. Anak aneh si Hafiz ini nggak suka madu, tapi karena sekarang rasanya enak gitu ya. Dan ini kan bukan gula nih, ya. Hati-hati juga nih sama produsen yang ngebohongin aneh nih. Ini kita kerjasama bos, ya bukan aneh sendiri nih yang ini. Tapi insya Allah ini di bawah IPB, ya. Kemudian apa sertifikasinya ada. MUI juga, dan banyak lah yang membuat insya Allah secara ikhtiari kita yakin mudah-mudahan insya Allah ini madu asli. Nah ini nyopin itu si Hafiz. Nah begitu juga ibu bapak. Ketika saya mendorong orang buat dagang, manfaatnya ada nggak gitu. Kenapa saya buka toko kelontong misalkan? Supaya rame-rame orang nggak perlu jauh-jauh belanja ke pasar. Kita cegat di ujung kampung, kita buka di ujung kampung, atau kita buka depan pintu kita, dagangan kelontong, sayur-sayuran, apa segala macem. Niatnya apa? Nolongin orang, manfaat. Ya, nolongin orang. Ini nih biar kata kita bangkrut juga,
Asal kita niatnya ini nih. Niatnya yang cari rezeki yang halal. 2, niat manfaat dan nolongin orang. Biar kita bangkrut bos. Duit kita tetap banyak. Aneh tuh emang. Tapi kalau kita niat dagang udah niat nipu. Niat dagang udah niat asas manfaatnya agak miring. Kan ada tuh asas manfaat tapi miring gitu. Mumpung jauh nih pasar nih. Kita kuasain pasar di kampung. Itu jahat namanya. Itu jahat. Nggak boleh. Kerjaannya agak sama. Tapi nuansanya beda. Paham gak lo? Ini kita ada perumahan nih. Perumahan tapi pasar jauh gitu. Mesti naik angkot 17 kali. Tambah ojek lagi 2 kali. Saking jauhnya tuh di mana nih daerah? Nyebrang sungai juga lagi. Tiba-tiba dia bilang mumpung pasar jauh kita kuasain. Itu jahat namanya. Itu asas manfaat yang agak-agak miring ke kiri gitu. Kita pengennya kanan. Apa kanannya? Ngomongnya bedain. Kasihan orang jauh. Beda loh. Ada apa ya? Ada ar-Rahmannya di situ. Ya, ada welas asih sama orang. Kasihan orang jauh. Ya, kita kan ongkosnya berapa? Kita ongkosnya sekali bolak-balik ke pasar 20.000. Tapi karena kita belanjanya 100 item gitu kan ya. Kan cara ngitungnya gitu tuh. Karena kita belanjanya 100 item maka sesungguhnya modal per item cuma 200. Maka beban ongkos per 1 item itu cuma 200. Nah 1 item barangkali bisa 10 piece. Ini cara ngitung nih. Ini lu mesti belajar deh Ustadz nih. Sombong pagi-pagi nih sombong. Aduh. Nggak, ini berbagi pengalaman. Cara ngitung tuh begini. Cara ngitungnya begini. Ini ngitungan gak zolim nih. Ini hitungan gak zolim. Ente belanja 100 item. Per item 10 pieces. Ongkosnya 20.000 nih kalau kita belanja ke pasar yang gede. Ke pasar yang jauh. Maka 20.000 dibagi dulu 100 item. Berarti ketemu nih. Kenaikannya 200. Di luar ongkos kita nih. Maksudnya di luar keuntungan. Habis itu kemudian benar nggak 200? Nggak benar. Karena per 1 pieces. Per 1 item 10 pieces. Berarti cuma 20. Umpama kata jengkol. Ente jangan jengkol jual satuan. Masa jengkol jual satuan? Ketika ente bilang jengkol 1 kilo berapa gitu ya. Tambahin tuh 20. Gitu loh. Ya, pisang setandan. Ya sesisir. Pisang sesisir berapa? Tambahin 20 perak. Kos-kosnya tambahin. Kalau ente usaha ini ada modal-modal yang lainnya masukin, tapi niatnya membantu kepada pada hamba-hamba Allah, insya Allah itu luar biasa. Nah saya gitu nih, saya jualan di madu gitu. Saya pengen pada manfaat dengan minum madu, orang pada sehat, pada seger, jauh dari penyakit. Kan nggak keluar duit tuh kalau penyakitnya nggak ada ya kan. Kemudian tambah lagi bisa pada dagang. Ibu-ibu pada ngantri anaknya ke sekolah, bawa nih madu nih. Nggak bisa beli yang gede, beli yang kecil. Kalau nggak bisa, lu jual sesendok aja. Ini 1.000 nih, 1 sendok nih. Ya kreatif dikit lah ya kan. Jual roti pakai madu YM. Boleh aja kan. Nanti ente buka warung susu madu YM. Wah gitu. Boleh juga tuh. Kita bikin kayak angkringan gitu modelnya. Tapi YM angkringan. Weh. Boleh. Ide kreatif. Ini segmen berapa nih? Yaudah, baca sini ntar aja dah. Kita ngomongin ide kreatif ini jarang-jarang juga. Tapi tetap sambil kita ngebahas surah Yasin dikit ya. Silakan lanjut nanti ke segmen 2. Iya, baik saudara. Kita emang juga usaha awalnya dari ngobrol-ngobrol ya, dari mimpi-mimpi, dari kongko gitu. Nah, tadi di segmen 1 kita ngobrol bagaimana madu YM ini ya ternyata bisa jadi macam-macam begitu. Ya, saya tadi bercanda kan di segmen 1, ibu bapak bawa ini sambil ngantri anak sekolah. Ya, jualan deh tuh, nggak bisa jualan yang gede, jualan yang kecil. Nggak bisa jualan yang kecil, sendok lu jualannya. Panggil anak-anak, ini lu jajal dulu, korban lah. Namanya dagang kan korban dulu, ya nggak? Hafiz tuh nggak suka. Aisyah apalagi, udah nutup aja kalau dikasih madu. Ya. Tapi kita sedikit gimmick gitu. Apa gimmicknya? Kita bikin jus, kasih madu. Nah, namanya jadi jus madu YM. Wow, kita boleh nih bikin warung.
Nama warungnya apa ya? Warung YM aja kali gitu ya. Yang mau franchise boleh juga nih. Jualan terus. Lah gimana, kita kan hidup harus manfaatnya kan. Kalau bisa ngasih inspirasi sama teman-teman pemirsa, kenapa enggak gitu. Aneh seneng-seneng aja. Dan ente gak perlu berbagi apa-apa mana, gak perlu. Yang ente perlu bagi mah Allah. Ente jualan apa aja, ente bagi Allah nah. Jangan bagi 2,5% loh, perit banget. Ente kalau dimodalin sama orang aja, orang dimodalin ente nih. Nanya kan bagi hasilnya gimana nih? 50-50 deh, gila loh. Sama orang bisa 50-50. Sama Allah 2,5%. Ya salah, peritnya. Maaf nih bang, maaf nih pemirsa, maaf nih bang, maaf nih mas, maaf nih ibu bapak semua. Ada orang nih, sangat berkuasa di pekerjaan. Kemudian orang ini bilang, boleh lo kerja di gua. Ya. Tapi nggak bisa lewat langsung lewat agensi gitu. Kemudian si agensi bilang, kita minta 30% dari gaji ente. Kira-kira ente tetap iyakan nggak? Ketika ente butuh, ente tetap iyakan. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Sebenarnya ini human trafficking sebenarnya. Ini jual beli manusia dalam bentuk modern. Ya jadi pakai yayasan, pakai agensi. Maaf ya, enggak semua agensi jelek. Banyak agensi yang bagus. Artinya potong administrasinya dikembalikan lagi dalam bentuk pelatihan. Apa. Tapi kan banyak juga yang katro-katro punya gitu. Banyak yang kacau-kacau punya gitu. Nah saya cuma pengen ngomong, kenapa mau Allah yang ngasih badan kita enggak bagi lebih gede gitu loh. Pelit banget sih. 2,5%nya mesti diinget-ingetin. Jangan begitulah. Ya, jadi sekali lagi, yuk kita coba berpikir liar gitu ya. Nah inilah pengaruh dari ngaji Ar-Rahman ya. Ngaji Ar-Rahman tuh begini nih, banyak pikiran-pikiran gitu, dung gitu. Nah, bikin pokoknya semuanya berbasis madu. Nasi gorengnya nasi goreng apa? Madu. Nasi goreng madu ya. Aneh emang demen nih bikin nasi goreng madu. Dan efek sampingnya, efek tambahan dari nasi goreng madu, ente dicintai sama anak-anak ente. Apa coba tuh? Hah? Suami yang pada bikin nasi goreng madu ya dicintai sama istrinya. Istri yang bikin nasi goreng madu ya insya Allah dicintai sama suaminya. Orang tua dicintai sama anak-anaknya. Anak dicintai sama orang tuanya. Syarat dan ketentuan berlaku. Gimana syarat ketentuannya? Ente bikinnya dengan cara YM juga. Gimana tuh cara YM? Begini bos. Yang pertama, pastikan tangan Anda bersih dalam membuat nasi goreng. Ini tips and trick ya. Buat ibu-ibu cakep nih. Kenapa suami ibu pada kagak sayang sama ibu? Karena celana kolornya udah gak dicuciin lagi sama ibu. Karena tehnya tidak lagi dibikinin sama ibu. Kopinya gak dibikinin lagi sama ibu. Spraynya gak dirapin lagi sama ibu. Barangkali. Baik itu dia punya pembantu, atau karena emang dia males. Lakinya pulang nih. Ngopi enak kali ya. Bikin aja sendiri. Ya gak tahu dapur aja gitu. Lah lakinya bingung pulang kerja begitu. Iya. Lah emang lakinya baik punya dibikinin. Tapi kan yang begini nih jadi jarak gitu. Jadi jarak. Jangan begitu. Bikinin suami gitu. Teh, bikinin suami kopi. Jangan lupa madu. Ya. Kopinya apa kopinya? Kopi madu YM gitu. Masa lupa sih? Mana? Kita lagi jualan kan ini. Kopi madu YM. Bener loh. Suami jangan pada dikasih gula melulu. Gula boleh. Jangan kebanyakan. Kasih deh kopi. Kasih madu. Nah. Ibu bapak semua yang dirahmati Allah. Ya. Tip dan trik. Ya. Dicintai sama suami. Atau cintai sama istri. Atau cintai sama anak. Lewat nasi goreng madu YM. Syarat dan ketentuannya, yang pertama, pastikan tangan dalam keadaan bersih. Kenapa? Karena kita nggak pakai sodetan. Nggak pakai sodet ngaduknya. Tangan. Nggak percaya loh. Nggak percaya. Coba ya ibu bapak yang masih pada punya anak kecil, jangan nyuapin pakai sendok. Kecintaan anak lebih-lebih lagi. Bila mana perlu alusin dulu pakai mulut ibu. Iya beneran aneh ngomong. Tapi pastikan dulu dia udah sikat gigi. Kalau enggak anaknya tuh jadi mencret lagi. Anak orang tua zaman dulu begitu. Diademin sama mulutnya ini.
masukin lagi ke anaknya. Allah, makanya kita sama orang tua nurut-nurut. Coba nanti suapin anak pakai sendok, ente ganti pakai tangan. Tangannya tangan ente. Tangannya tangan pembantu lu. Kalau saya nggak pembantu lo, pembantu nangis, pembantu mati dia nangis. Tapi lo mati nggak nangis anak. Banyak loh. Orang kayak gitu banyak loh. Istighfar tuh, ibu-ibu, baik. Istighfar tuh. Aneh bukannya bikin ente jadi ketohok gitu loh. Tapi ya mumpung belum terlambat gitu. Ya. Pastikan dulu ya tangan bersih. Kenapa? Karena proses masak nanti nasi goreng madu ini ya, tangan bersih. Kita sepenuh-penuhnya pakai tangan. Ya. Yang kedua, siapin deh tuh bahannya. Biasa deh, nasi, kemudian bumbu-bumbu kayak cabai, bawang, tomat, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, ya, telur apa segala macam. Ya ditata yang benar, yang bagus. Kemudian yang ketiga, tumis duluan. Nah, tumis duluan ini setengah matang. Jadi jangan sampai matang. Jadi mendidih dulu nih si kompor, mendidih dulu si penggorengan gitu kan. Masih minyak dikit aja, minyaknya jangan banyak, dikit ya, sekedar halus aja nih permukaan si penggorengan nih, wajan ya. Nanti masukin deh tuh irisan cabai, tomat, bawang, masukin gitu. Nah yang ini jangan pakai tangan, melepuh tangan lo. Pakai sodet tetap. Sodet. Nah habis itu iklan lo deh, ya, lewat lo deh, ya, Bismillah lah. Buat yang baru bergabung bersama RTV, makasih buat RTV. Kita lagi ngomong-ngomong tentang usaha. Bagaimana usaha itu berbasis madu misalkan gitu. Ya, saudara-saudara buka roti madu YM. Buka kopi madu YM. Buka warung tehnya madu YM. Jadi nanti saya bermimpi gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Nanti ada simbol gitu di warung-warung orang, di resto orang. Madu menggunakan madu YM. Wih, berkah dah tuh. Berkah dah. Nah, salah satu tip dan trik Anda kasih resep nasi goreng madu YM yang membuat Anda bakal dicintai orang sekeliling Anda. Tapi ada caranya gitu. Apa caranya? Tadi tuh sebelum masak nasi goreng, tangan cuci dulu sampai bersih. Kemudian siapin dah tuh nasi, bumbu dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga tumis dah tuh. Tumis irisan cabai, tomat, bawang, apa segala macam. Ini aneh bener, aneh bikinnya begini. Dan anak-anak aneh cinta bener. Bener, ente lihat anak-anak aneh coba. Allah nurutnya, semua ridha Allah, berkah Allah, dan semua adalah doa dari orang tua anak, orang tuanya, istri anak. Tapi anak-anak aneh nurut, salah satu nurutnya begitu. Kita cebokin pakai tangan kita. Kita mandiin pakai tangan kita. Ini bener. Sesibuk-sibuknya bapak dan ibu semua. Asli, sempetin. Menjelang tidur, ya, walaupun dia udah tidur, usapin tuh anak satu-satu. Anak beres, usapin maknya dah. Gitu. Seru dah. Usapin loh. Biar, merasakan tangan kita gitu. Anak-anak aneh, mumpung dia masih kecil, aneh cebokin. Depan, belakang, aneh nikmatin. Besok dia udah gede bakal inget, gue yang nyebokin lo. Bapak nih yang kamu, ayahnya, papahnya kayak gitu. Dan anak nih akan mengenang gitu loh. Yang dia panggil papa. Maka ketika si Hafiz itu kemudian disuntik kemarin waktu di rumah sakit, dia manggil papa sakit. Oh bangga banget sih, Allah. Papa, mama, tante dekat kan. Betapa repotnya saya begitu mau disuntik, dia manggil Bu Yayo. Ya, kok Bu Yayo yang dicari? Nah, Lutfi ya. Orang ikut amanin namanya Lutfi, Bu Yayo gitu ya. Cang Muni. Sedih loh. Tapi yang dipanggil bapak mak ya Allah. Ibu bapak harus begitu. Siapa yang dicintai sama anak kita? Temen-temennya, narkoba. Entenya nggak pada sayang. Nggak pada sayang. Sayang kita siapin semua, bos. Bukan siapin semua bukan sayang namanya.
ngejatoin malah itu. Jangan disiapin semua, ente terlibat di sana. Hati ente hadir. Nah, termasuk di nasi goreng ini. Ini ar-Rahman loh. Allah ini kan melibatkan dirinya kan. Bahkan Allah bilang, aku lebih dekat dari urat leher kalian sendiri. Nah, habis itu kemudian yang udah ditumisin setengah matang, pindahin. Kemana? Pindahin ke apa namanya? Mangkok gede. Apa mangkok gede namanya tuh Pak? Baskom. Ya, baskom. Nah, anak aneh ini 5. 5, aneh 1, bini aneh 1, sama pembantu yang pada ikut. Orang yang pada ikut kira-kira 2, 3, 8 piring. 8 piring masukin tuh. Dus gitu. Masukin nih ke baskom. Nah, disinilah proses tangan terjadi, bos. Proses tangan sampai sini. Kebanyakan kan tukang nasi goreng atau ibu bapak bikin nasi goreng kan ngaduknya di sini nih. Lihat TV, lihat. Ngaduknya di penggorengan gitu kan. Jangan di sini ngaduknya. Tangan lu melepuh. Tumisannya taruh di baskom. Masukin nasi ke sini. Jeder. 7 piring, 8 piring. Kemudian telur. Taruh di baskom telurnya. Kalau 8 piring kira-kira 3 ada telurnya. Ya, habis itu kecap masukin. Terakhir jangan lupa madu YM masukin. Ceter. 8 orang berarti 8 sendok. Ya, 8 sendok. Enggak bakal kecapnya aja yang dikurangin. Jadi unsur manisnya dapat dari madu, unsur gurihnya sama warna hitamnya dapat dari kecap. Enggak ada kecap, tapi boleh pakai arang. Ya, pahit dah tuh insyaallah. Masukin madu YM jeder gitu. Ente aduk bos pakai tangan ente. Di situ tuh kecintaan anak-anak tuh. Wih, Ustaz. Enggak jajal sih, jajal. Satu waktu malah saya panggil istri saya. Sini. Kakak, Awirda, panggil nih adik-adiknya. Panggil. Un, Fis, Aisyah, panggil papa tuh. Baskom taruh di bawah, ngaduk rame-rame. Rasulullah dicintai sama sahabat nih, makan senampan bos. Kita sekarang nafsi-nafsi. Kita sekarang sendiri-sendiri. Kenapa? Piringnya sendiri-sendiri. Gua geli makan sama lu. Gua gak mau duduk sama lu. Ya. Asik. Ini tips dan trik. Ya. Jadi saya pengen nanti warung ini memakai madu YM. Waduh, gimana caranya tuh? Mikir. Ayo pemirsa, ayo jualan ini. Ente pesen deh. Ya, lihat tuh. Layar kacanya tuh. Kalau mau jadi agen harganya berapa, apanya berapa. Udah, apa? Dagang itu ngaji kok. Dagang itu ngaji. Indonesia ini kekurangan entrepreneur. Jangan ngelihat aneh cuma jualan, aneh ngasih inspirasi jualan. Ente bawalah roti-roti pakai selai madu. Madunya YM bos. Subhanallah. Aneh doain dah. Apapun jualan ente madunya madu YM. Doanya begitu. Enggak lah ya, madu apa aja lah. Ntar gue dimusuhin tukang madu lagi. Ya, enggak, madu apa aja. Ini mah contoh aja. Dan gak usah khawatir lah masalah rezeki mah. Ya, masalah rezeki mah udah diatur sama Allah. 1000 kali orang cinta semua sama madu YM. Nggak mungkin juga orang semua beli madu YM. Pasti dia beli madu-madu yang lain. Insya Allah. Baik pemirsa. Ya. Kita Selasa ini agak ngaji Yasin dunia. Tapi bener loh, ini inspirasi loh. Ente punya teras rumah, ya bikin aja lah. Bikin aja, misalkan The Teras gitu ya. The Teras Cafe. Ya, jadi harus inspiratif ya. Dan entenya harus kreatif juga gitu. Punya teras, ada pohon mangganya, ya. Bikin The Mangga. Itu ada garasi, bikin The Garasi. Ayo bikin apa lagi? Nanti punya mobil misalkan, rentalin. Nanti punya apa lagi? Motor, ojekin. Insya Allah udah hilang tuh. Enggak ya? Ya banyak inilah, banyak berpikir, banyak kemudian punya ide, banyak kemudian punya inspirasi supaya kemudian teman-teman manfaat hidupnya buat orang. Nah supaya bisa inspirasinya banyak. Nanti mesti banyak ngaji, mesti banyak sholat, mesti banyak sujud, mesti banyak zikir. Nanti otak dibuka sama Allah, ceter. Ada aja begitu idenya insya Allah.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, 1000 kali pun kami kayaknya bukan ngaji tapi inilah ngaji. Engkau juga yang membuat saya ngomong soal beginian dan membuat telinganya teman-teman juga dengar yang beginian. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa dicintai orang-orang sekeliling kami. Terutama bisa dicintai olehmu dan dicintai oleh Rasulmu, dicintai oleh Quran dan mencintaimu, mencintai Rasul, mencintai Quran, mencintai orang-orang sekeliling kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemirsa, besok Rabu kita coba belajar dikit ya. Bagaimana tips dan triknya supaya kita bisa seperti yang hari ini saya sampaikan gitu. Besok deh ya, Rabu ya, insyaallah ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tuh. Aduh ya. Jualan. Silakan.